Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, tanggal 17 Januari, pekan biasa kedua, perayaan wajib Santo Antonius. Kita akan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai ayat 22 dengan tema berani untuk berubah. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, praktek puasa dikenal oleh beberapa agama, bahkan juga budaya tertentu. Puasa dilakukan sebagai suatu cara pengendalian atau penguasaan diri, sehingga kita memiliki cara hidup dan cara bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau hidup menjadi lebih baik. Dalam Perjanjian Lama dijelaskan dua alasan orang berpuasa. Pertama, terjadinya suatu malapetaka atau kematian, orang berkabung dan berpuasa. Kedua, persiapan akan suatu peristiwa penting. Para nabi sering mengecam orang-orang sezamannya yang melakukan puasa secara lahiriah belaka. Menurut mereka, berpuasa berarti kita merendahkan diri di hadapan Allah dan membaharui diri serta memperbaiki relasi dengan sesama. Dalam bacaan yang kita dengar, orang-orang datang kepada Yesus dan mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapa murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus makan dan minum. Sepertinya orang-orang yang bertanya ini kurang memahami makna puasa yang sebenarnya, karena sering memandang puasa sebagai praktek keagamaan yang bermakna mutlak dan abadi. Mereka hanya sibuk dengan penampilan luar, kelihatan lebih rohani, tetapi hatinya tidak berubah. Atas pertanyaan mereka, Yesus menjawab dengan sesuatu yang baru. Yesus menanggapi mereka dengan membandingkan dirinya dengan seorang mempelai laki-laki. Sebagai seorang mempelai laki-laki, ia sudah berada di tengah-tengah mereka. Berpuasa dalam kehadiran mempelai laki-laki tidaklah masuk di akal. Namanya pesta. Di pesta diharapkan orang yang hadir dapat menikmati suasana sukacita. Demikianlah para murid Yesus tidak berpuasa sebab mereka bersuka cita atas kedatangan kerajaan Allah. Dengan datangnya mempelai, dunia lama berlalu dan mulailah dunia baru. Yesus menekankan pentingnya kebaruan hidup
menjadi anggur baru dalam kantong yang baru. Bagaimana kita harus mengalami perubahan dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik. Salah satunya adalah melalui pertobatan. Melalui pertobatan, hati kita diperlunak dan kita belajar bagaimana menjadi terbuka dan lentur di hadapan Tuhan. Pertobatan merupakan dasar, sikap, dan tindakan kita ketika kita memperkenankan Yesus mentransformasikan diri kita masing-masing menjadi anggur yang baru, menjadi lebih baik dan lebih indah. Hari ini gereja memperingati Santo Antonius. Apa yang menarik dari pribadi Santo Antonius? Santo Antonius ketika mendengar kutipan sabda Yesus dari kitab suci, "Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Antonius menerima sabda tersebut sebagai sapaan Tuhan, dan ia dengan kerelaan dan hati terbuka menjual sebagian besar harta miliknya. Kemudian membagi-bagikan uangnya kepada mereka yang membutuhkannya. Ia juga membiarkan dirinya diproses oleh Tuhan menjadi anggur yang baru dalam kantong yang baru. Ia pergi mohon pada seorang pertapa senior untuk memberinya pelajaran hidup rohani, dan para pertapa lainnya agar ia dapat belajar kebajikan-kebajikan paling utama dalam diri setiap pertapa. Ia mulai hidupnya sendiri dalam doa dan tobat hanya dengan Tuhan saja. Ia tidak terikat dengan harta duniawi, hal-hal yang lahiriah, tetapi ia berani mengalami perubahan dalam hidup sehingga dapat menjadi anggur baru dalam kantong kulit baru yang dapat memberikan kebaikan bagi semua orang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberanikan diri mengalami perubahan dan memberi diri diproses oleh Tuhan menjadi anggur yang baru yang dapat membawa kebaikan dan kemanisan bagi semua orang. Tuhan memberkati.